mendemokan yang bagian pakai sanggulnya dulu ya. Biasanya mungkin mantennya bukan yang muslim ya, atau walaupun muslim ada sebagian mungkin yang tidak berhijab ya. Yang harus disediakan itu kalau hairdo atau menata rambut gitu, yang pasti yang paling penting adalah sisirnya harus ada untuk merapikan rambut ya. Kalau pakai tangan ini, kalau misalnya kita yang berhijab biasanya males ya pakai sisir, nggak pernah sisiran. Itu pengalaman pribadi saya. Di belakang Pak. Yang di belakang. Oh, masih bersihkan nikah. Karena ini ilmu mahal, Bunda Doni sudah mau berbagi. Selanjutnya, alat dan bahan yang disediakan itu setelah sisir itu pasti harus ada jepit rambut ya. Jepit rambutnya itu ada jepit yang hitam seperti yang dicontohin Bunda tadi, atau ada namanya jepit bebek. Itu mungkin untuk merapikan rambutnya biar nggak goyang-goyang, misalnya biar nggak bergerak dulu sebelum di hairspray ya. Ditata dulu, dijepit pakai jepit bebek, baru di hairspray biar tatanannya itu lebih rapi ya. Setelah itu hairspray ya. Setelah hairspray, selanjutnya alat dan bahan selanjutnya itu ada yang namanya harness ya, atau jaring-jaring ya, itu bahasa gampangnya ya Bunda ya. Kita ingat. Oke. Nah, sampai di sini Bapaknya, Bunda-bunda ada yang mau bertanya alat dan bahan yang mau dipakai untuk hairdo atau menata rambut udah jelas ya? Jelas. Oke. Selanjutnya Bunda Doni akan menata rambut pengantin. Ini misalnya kalau nggak pakai hijab, tatanan rambut yang paling simple biasanya tuh hanya cepolan biasa. Kalau mantennya biasanya ada manten yang tidak suka sanggulnya terlalu besar, terlalu heboh gitu. Jadi kalau rambutnya panjang, dimanfaatin aja tuh rambutnya sendiri mantennya. Boleh pakai sanggul yang kemarin sudah dicontohkan Bunda Doni itu boleh tuh ya. Kalau mantennya modelnya mintanya yang biasa-biasa aja ya, yang simple ya. Pertama itu rambut pasti harus dirapikan dulu dengan sisir ya. Setelah dirapikan baru diikat. Mungkin kalau modelnya agak naik sedikit ya, kalau Bunda Doni ini modelnya naik sedikit ya, agak ke atas gitu ya. Selanjutnya setelah diikat, dirapikan lagi pakai hairspray biar dia rambutnya itu kalau kena angin nggak terbang-terbang, nggak lepas-lepas semuanya ya. Modelnya jadinya standby ya, on point. Dan ini model itu mengikuti dari wajah ya, dan manfaatin rambut yang ada, karena seperti kemarin saya bilang kalau pakai rambut palsu sering nggak balik, rugi kita. Ya, jadi kalau pakai sanggul tambahan takutnya kliennya kalau nggak ditelepon, nggak ditanyain, nggak dibalikin itu sanggulnya ya. Tapi kalau panjang rambut klien bisa dimanfaatkan. Harus kita benar-benar mengerti, jadi jangan kita tambah-tambah rambutnya, cukup dari rambut. Nah ingat ya, kalau memakai hairspray harus tangannya begini ya, tidak kena ke wajah. Jangan terlalu dekat dari kliennya ya. Ini harus rapi betul. Nah sudah, kita sasak. Selanjutnya setelah dirapikan, sudah diikat. Kalau misalnya rambutnya modelnya mau agak dibekar-bekarin, misalnya model sanggulnya gitu, modelnya disasak biar bisa supaya bisa membentuk rambut ya.
ini nanti saya tambah bukle namanya ya, hiasan rambut, model rambutnya, supaya kita ada hiasan ya, supaya ada variasinya. Kalau ini gunanya jepit ya. Gunanya jepit bedanya ya. Yang satu arah, yang kayak gosok baju ya, begini. Jangan naik turun naik kalau balik. Jadi satu arah. Kalau satu arah begitu dilepas, ya Gampang pembukanya, cacakannya. ya. Belajar nyasak ya. Satu arah. Dan ini nggak usah terlalu banyak, hanya untuk mengembangkan rambut saja. Mengembangkan rambut. Ini bisa untuk acara misalnya pemberkatan gereja, Caranya kalau bukan muslim ya. bisa untuk acara umpamanya anak kita ulang tahun Valentine itu bisa dimodern simple banget ya. Nah, ini ya. Jadi ini kalau nyisirnya bagus, sudah bagus ya. Jadi satu arah. Makanya kalau kita pakai sisir dari tulang ini enak. Tapi kalau yang murah sekali pakai langsung patah gitu ya. Apalagi kena panas sama bengkok. Jadi ini nanti adik-adik mendapatkan ini harus disimpan karena ini senjata kita. Ya Allah berguna ya. Sudah cukup padat. Dirasain kalau sudah padat banget baru kita kasih lagi spray untuk biar inilah gunanya harnet kemarin ya, dibungkus. Dibungkus. Jadi dirapiin dulu, rapiin baru dibungkus. Nah ini ya bungkusnya pakai jepit ya, nggak boleh pakai gigi terus biasa saya sering lihat itu pria buat buka itunya tuh biasanya pakai gigi. Nah itu nggak boleh sekarang ya. karena kalau zaman dulu tuh uji kompetensi udah nggak lulus. Apalagi sisir naruh di sini. Ya, Sini. Ya. Iya, iya. Tidak boleh. Apalagi di rambut nggak boleh dibuka mbak ya. Nah di hairspray lah ya, dijepit. Nah ditekan Mungkin mbaknya balik itu bu. nggak apa-apa sampai Biar bisa lihat. ini biasa dipakai untuk acara Dalamnya yang dijepit ya mbak ya. jepit ya. Ininya. Biasa dipakai untuk putri Indonesia itu. Ini kan caranya. Nah, Di samping-sampingnya dijepit. coba mbak Ini dia belakang belakang jadi gitu ya. Balik dulu. Mbaknya bangun dulu. Mbaknya mau ada ke situ. Ke samping. Nah, oh ya. Nah ini mbak tadi tuh. Jepitnya di samping sini. Ini. Nah, ini samping sini. Gampang kok ini buatnya. 5 menit jadi kok. Kalau Bu Doni, kalau Iya, kita lama ya mbak ya. Prosesnya lama. Prosesnya ya. Kalau Bu Doni 5 menit. Kalau kita lombok 20 menit. Bisa karena biasa. Nanti dikasih harnet lagi. Nanti dikasih harnet. Ini masukin lagi. Kelihatan deh. Nah, ini juga dekat situ. Nah ini nanti dikasih bunga, ya. Kalau boleh ditekan jadi cukup ya. Nah, itu dirapikan.
dipasang harness supaya lebih meyakinkan dan rapi. Padahal harness nggak cukup satu dipakainya tuh karena suka kebuka kan ya Mbak ya. Cantiknya. Inilah gunanya untuk merapikan. Di sini kan kayak keong ya. Ini dirapikan. Biasa apa? Nah, ini dirapikan. Jadi kan simpel ya. Selesai sudah. Dan ini dimajukan sedikit. Nah, ini gunanya untuk merapikan. Nah, sisa rambut ini bisa dibuat kriwil-kriwil. Jadi kalau ada kerlian itu mah dikerliin dulu biar bisa membentuk. Tapi kalau nggak ini di hairspray aja terus diputar-putar gitu dia ngebentuk terus dijepit. Nah, oh ya, Ini kita nanti pakai sebenarnya. sekarang baru ya. Nah, bisa ngebentuk. Namanya siapa Pak? Mbak Mama. Malah Putri Indonesia Nusa Tenggara Barat. Terus ini begitu juga. Jadi manfaatin rambut yang ada. Jadi nggak perlu lagi pakai rambut palsu ya. Jadi kalau makin ada waktu banyak, kita buat putar-putar sampai sini bisa bagus. Kalau lebih banyak lagi nih disisain rambutnya bisa banyak tuh ini. Kriwil-kriwil. Model-model. Nggak boleh pakai gigi. Ada itunya lengket ya. Bisa nanti dibuka sedikit. Kelihatan cantik. Cantik. Makeup sendiri ya Mbak? Di makeup siapa tadi? Itu bunda-bunda yang senior kayaknya yang di depan kan ya. Ini sisa rambut boleh diarahin ke sini. Kalau mau cari gampangnya ya, maksudnya waktunya udah mepet ya. Nah, ini kesan tinggi. Jadi kalau orangnya pendek kita buat kayak gini, kesan tinggi. Ini belum pakai aksesoris nih. Nah, selalu tangannya begini biar kita yang kena hairspray, mukanya klien tidak kena hairspray. Dicoba dulu diri ya, jangan sampai kena mukanya orang nanti hairspray ya. Lubangnya menghadap ke buka sendiri ya. Sisanya taruh ke belakang. Selesai lah ini. Kita kasih aksesoris sekarang. Aksesoris itu boleh di sini. Boleh di sini, tapi kayaknya bagus di sini. Sangat di sini. Bilang di sini. Kalau ada bunga bukan bunga oh iya itu
simple ya, simple banget. Ada yang kecil. Ada lubangnya, nanti ada lubangnya. Ini bisa saya lihat ya ibu yang mau serius belajar sama yang tadi bisa saya lihat dari segi yang mana. Ada yang ya udah. Mungkin ada yang bertanya. Ada yang bertanya. Nah, ini Oke, silakan ibu ada yang bertanya. Ini ada dua model yang pakai sandur yang pakai hijab. Sementara yang pertama kita tambah hijab dulu. dia tidak. Nah, ini gunanya sanggul ini untuk menyangga. Mungkin ada sana mungkin Ya, biar kelihatan ya. oke. Oh, Dikasih diputar jepit begitu ya. ya, balik. Jangan dikasih jepit langsung. Nanti putar Mbak ya. Enggak, nanti jreng-jreng gitu kan. Asik. Musiknya Mas DJ, musiknya. Musik-musik. Masuk banget. Nah, biasanya ini Kalau yang di gereja biasanya ya Mbak ya. Aduh, kipnya dibuka. calon mantu. Bener calon mantu. Langsung ada yang minta jadi calon mantu. Aduh, biasa. Awas masnya jatuh. Nah, inilah ini bisa ya, ini jadi bisa. Ingat ibu-ibu ya, sering saya lihat kalau pakai kain salah. Iya. Kalau perempuan selalu jatuhnya ke kiri, kalau cowok kanan, ya. Oke. Ya, Sampainya Bunda tuh batas kain itu ya, nggak boleh salah kalau pasang kain. Biasanya suka ada salah. Yang sisa terakhir itu sebelah kiri ke kanan. yang ini maksudnya yang ini nanti dilempar. Ya. Lempar. Mau jadi lagi bu. Inilah untuk kita yang apa kita pemberkatan gereja untuk nikah yang simple, yang tidak perlu memakan waktu ya, dengan cukup setengah jam aja udah bisa, udah dapat cuan, dapat kita apa kita cepat melakukannya. Jadi nah inilah ya. Oke, Mbak siapa namanya? Mala, cantik. Tangan Mbak Mala ya. Simpel ya, tapi tetap kelihatan cantik, menawan ya. Mewah, kesan mewahnya ada. Iya. Maaf, Mbak. Nah, surat kasih. Bukan jangan dilempar, nanti pada ada yang jadi nanti. Sampai prianya sedang Oke, lanjut part 2. Yang mau foto bareng ya. Ini Mbak di depan jangan belakang sampai ada dia. Sini nggak apa-apa, sini jangan di belakang. Oh sini. Ada sini. Oh udah ada tuh. Oh ada di situ. Oh ditarik ke belakang untuk foto-fotoan. Boleh, maknya ya. Kalungnya belum. Calon mertuanya itu pun. Habis dirias langsung dilamar langsung. Ya, kita beralih ke pakai hijab ya. Hijab itu gampang tapi sulit ya. Ya, Mbak. tapi ya boleh mendekat ibu-ibu ya, karena pakai hijab nanti Ibu-ibu mendekat dulu ya, dulu diperhatikan. ini selalu diikat juga ke atas. Selesai ini nanti saya mau tes. Ibu-ibu saya tunjuk bebas nanti bisa nggak? Itu masalah sanggul saja. Ya. Kalau yang nggak melihat saya yakin nggak akan pernah bisa. Ini saya rekam nanti bisa tunjuk satu
Ini ya, tetap dirapikan supaya apa? Nggak keluar rambut-rambutnya ya. Ya, dulu walaupun kita pakai hijab tetap di hairspray supaya rambut-rambut kecil tidak kelihatan. Pakai harnet ya, harnet ini fungsinya luar biasa. Walaupun di dalam tetap harus rapi ya, selalu pakai harnet rapi supaya rambutnya nggak keluar-keluar ya. Oke, dilihat juga mbaknya, kalau rambutnya tipis harus pakai bantuan. Tapi kalau rambutnya panjang jangan kayak ini, jadi kayak apa ya, kayak jual apa itu rambut tinggi, jangan. Ya nanti nggak boleh ya. Boleh ya. Kalau rambutnya pendek dong. Kalau rambutnya pendek ini bantuannya. Ya. Nggak bisa, tetap itu. Kalau rambutnya sendiri ya harus pakai rambut sendiri. Ini pakai nah ini fungsinya harnet. Nah ini untuk menusuk dari cemara. Ini namanya cemara. Nggak salah ini saya di Bali karena di sini harus lepas ya, yang tidak ada tulangnya. Jadi di sini ada rambut ya. Sekarang lebih gampang pakai ikat rambut tuh yang kayak apa ya, Cepol ya. cepolan yang rambut yang kayak bulu macam-macam kan sedikit ya. Nah kalau nggak punya ikat rambut nih pakai harnet, pakai apa namanya, desain dari pandan atau pakai pandan yang udah diiris biasanya tuh enak, dibungkus pakai harnet, jadi dibentuk sanggul, jadi mudah dituliskan ya. Ini jepit nggak usah terlalu banyak, cukup 4. Dan ingat ya mbak ya, ini di atas bukan di sini, di sini. Saya sering tanya mantan juga apa semua, memang mau jualan. Jadi semua itu pakai seni ya, ingat ya. Kita melakukan pakai pilih, jadi tidak asal apa ya, memasang aja, tapi harus memakai pilih. Padahal tidak pakai kaca. Jadi kalau kita di tempat manten jangan tipu. Bu, saya harus kaca, kita harus pinter. Maksudnya pinter akar, bukan ngakalin Pak ya. Ngakal bagaimana? Jadi pakai perasaan, pakai gimana cara. Belum tentu di tempat manten ada kaca. Ya, nggak boleh lihat kaca dulu mantennya. Jadi harus bisa. Nanya Bun, karena dia pakai hijab, kalau apa harus dia pakai iset-iset ini semuanya rambut tambahan itu, karena pakai itu kan dia ketutup. Supaya kelihatan apa? Bentuk hijabnya itu biar ada cepolan yang nggak kempes gitu. Ibu ya, jadi ada maksud dan tujuannya ya. Jadi biar kelihatan lebih bagus, lebih cantik. Biar kelihatan maklumannya kelihatan. Nah selanjutnya kita pasang inner dalamnya ya. Kita harus pakai liner, tahu nggak liner? Buat dalaman, ya. Biasa liner murah kok. Berapa? 20.000. Oh lebih. Karena saya nggak pernah beli. Tadi dari kesehatan membunda ibu-ibu ya, ada arnet gitu, nanti beli itu namanya arnet bukan paranet ya, biar nggak salah nanti. Beli yang namanya arnet gitu ya. Nah, ibu-ibu, kalau kita lagi ngerias dulu ya, jangan beli jarum pentul yang apa ya, yang murah, harus yang Jepang. Ini pakai peniti dulu, belakang,
Mbak bisa lihat belakang biar tahu. Oh, boleh, boleh. Kita balik ya. Yuk, balik Mbak, balik. Innernya saya kemarin beli ini kaku ya, kurang bagus. Nah ini jadi kita pakai inner yang lebih ya, supaya membentuk. Jangan nanti kayak orang gondongan tapi kebentuk. Nah, lihat ya, karena kalau kita pakai hijab jangan sampai telinganya kelihatan, jadi benar-benar. Ini berarti modelnya kita yang nempel ya Mbak ya. Nempel namanya ya. Biasa ada yang pakai cipu gitu kan. Ya. Setelah ini ditarik lagi. Tarik ke depan. Tarik ke depan. Lihat ya Mbak. Ambil sebagian ya. Buat di depannya. Depannya. Untuk depannya. Apa itu? Udah cara manunya belakangnya itu. 2 kali. Jadi beli yang agak panjang. Pasmina ya. Pasmina. Boleh pakai pasmina Bisa. yang biasa juga boleh. Ya, saya kemarin Ada beli tuh sekarang pasminanya bahannya yang nggak pakai iya apa pakai. ya Kalau itu terlalu tebel. tebal, jadi Iya. nggak coba kuliah jadi kayak orang penuhan di situ. Suka gitu. Di 2 kali ya. Ini di dalam ya. Nah biasanya kalau sudah dipasang seperti ini, sudah seperti ini, ya. Biasanya kalau ada yang biasanya mau pakai pet gitu ya Mbak ya. Nah, kalau mau yang pakai pet itu biasanya dimasukkan ke sini lewat belakang, ya, dimasukin, ya. Tapi kalau mau modelnya yang nempel, itu didilingin aja, nggak usah ditambahin pet, ya. Oke. Saya lebih senang begini, jadi nggak perlu pakai dia kelihatan begini. Pokoknya nanti kadang-kadang begitu dia kendor naik ke belakang lagi, jadi nggak nyaman kalau pakai begini kayaknya. Di 2 kali di peniti ya, pakai peniti yang kecil banget. Ada yang bertanya nggak? Setelah kita memasang hijab ini, Mbak harus pacak-pacak dulu bedaknya ya, karena sudah senggol-senggol tadi itu sebelum dia tampil kita pacak, dirapikan sehingga kelihatan manis. Nanti bisa aksesorisnya ini bisa juga mahkota, ini kamarnya juga ada. Buka dulu. Biar kelihatan ya. Gimana, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau gitu saya nanya Bunda, Oke. kalau untuk semua pelatihan tentang makeup ini sudah dikuasai oleh para peserta, kira-kira berapa harga untuk jasa yang kita akan berikan pada klien? Untuk kursus. Nah, untuk jasa rias, makeup, yang kayak gini. Kalau promo jangan mahal-mahal. Kalau hijab, kipas ya. Santai kebanjiran. Itu biasa kalau saya sih murah. HP-nya taruh. Biasanya 1 juta. Biasanya sih kalau saya di Indonesia sih 2 juta sama, tapi kalau Mbak ya, Mbak lah 1 juta. Ini 1,5 juta Mbak, sekarang 1 juta nggak bisa. Belum nyewa. Kenapa? Ya, ada sama bajunya. Kalau make up aja untuk mantan itu ya ditarik lah 500. Ceweknya doang, belum cowoknya. Paket. Cincai-cincai lah.
memang kalau di hijabnya memang harus rapi ya. Nah, kita sampai sini tahapannya. Nah setelah ini kita ke belakang, ini di kuatin nih di sini ya. Karena mbaknya imut-imut kalau dipakai ini lebih kelihatan. Kalau ditambahin pet, dia tambah kecil mukanya. Yang cocok pakai pet itu biasanya muka yang bulat atau agak cabi, jadi mengecil. Kelihatan rambut. Jadi mbak harus lihat kliennya ya, jangan asal pakai ini dia dulu. Oh ya kayaknya cocok kalau model muka model ini bagus. Jadi kenapa? Kayak mantek beneran. Tak mau. Untuk misalnya mau nutupin nih bagian depan nih mbak, ininya dia ditarik. Nggak kelihatan. Oke, nggak ada depan pak. Nggak ada depan. Begitu modelnya. Kalau model memang harus. Mbak yang kuatnya nanti saya memberi kok nggak apa mbak. Takut mbak ya. Nah ini. Lihat ini caranya. Kita tarik ke depan. Tarik ke depan sisanya. Untuk nutupin bagian depan. Saya mau modelnya tuh cekek dada lah, cekek leher ya modelnya ya sekarang. Nah katanya. Kelihatan rapi kan? Ya kan? Nah kiri dan kanan itu harus ketemu di bagian belakang di peniti ya mbak ya. Cekek nggak mbak rasanya? Nggak ya? Aman ya? Mau cantik. Pulang nggak bisa nafas. Nah, setelah ini baru dirapikan lagi tuh. Dibuka dulu bagian leher. Nah, udah kelihatan rapi. Dimasukinlah bajunya itu ke dalam. Biar kelihatan motifnya ya, Biar ramping lehernya. ramping lehernya ya. Kebayang nggak? Sudah ngerti nggak? Iya. Bisa juga ada cara lain tapi sudah ajarin. Besok kan ada lagi untuk online ya. Senyum mbak. Mbak cekek? Ya, nggak bisa senyum. Nah, misalnya kalau ada sisa lagi ini Sisa lagi bisa ditutup buat belakangnya misalnya masih agak saru ya saru. Kelihatan misalnya rambutnya misalnya masih contohnya maaf Pak. Nah, kayak ini kan masih kelihatan rambut tuh. Ya ditutup pakai sisa yang tadi di atas. Ya betul. Mungkin tergantung ininya Kalau ya. hijab itu sih ide-ide kita sebenarnya sih Mbak ya. Iya, tergantung. Ide itu datang sendiri. Ya, kreativitas kita ya. Mau bolak-balik. Nah, kelihatan rapi ya. Nanti ini kan ditutup pil lagi kan, ada hubungannya gitu. Hubungannya. Boleh juga. Jangan lupa ya.
dirapikan. Jadi kita hanya modal penggunaan itu aja udah bisa ya. Nah, dirapikan. Sudah, kadang-kadang kalau masih ada sisa bisa dibuat bunga di sini ya. Ya, aksesorisnya juga ada gelang, terus ya ini sabuk. Nah ini kita harus rapikan ya, karena ini warna putih. Ini aksesorisnya juga harus putih. Ya, jangan kuning gitu ya, sampai hari namanya. Nah, lihat ya kerudungnya, ya kerudung. Kenapa? Di tengah. Selera sih. Selera boleh, tapi kalau ini harus di tengah supaya pas. Di atas ini sih. Nah, ini ya. Nempel sekarang kan suka Indian style ya, boleh ya. Yang penting modifikasi kreatif kita ya. Tapi kembali lagi ke kliennya ya, kalau kliennya nggak mau jangan dipaksa ya. Harus tanya dulu mau nggak pakai aksesoris, temanya apa gitu. Kalau sekarang Minimalis. Tapi ini ditanya dulu mau nggak, kalau dia nggak mau jangan dipaksa ya. Ini kebetulan mbaknya mau kan? Terserah. Ya, terserah ya, terima aja. Terima aja. Jadi jangan memaksa kehendaknya.
kalau kliennya nggak mau, jangan paksa. Saya maunya pakai ini, ikutin aja. Karena kita dibayar, jangan semua ditempel semua. Mbak. Kalau dia minta ditempel semua, kalaupun dia minta ditempel, Mbak mengarahkan Mbak kayak nggak cocok. Urusan ini Mbak jadi cantik, ya. Jangan kita kayak nongkrong tuh Pak. Kalau saya lihat nongkrongan tuh bajunya itu baju sasak, di sini banyak sampai saya bingung. Oh, ini ada apa? Campur sari. Campur sari. Iya. Nah, ini kan rapi ya. Nah, ini kerudungnya. Biasanya kalau sekarang kan sehari-hari kalau acara apa gitu pakaiannya yang jadi kita belajar ya Bu ya. Bagus kan? Tapi tergantung permintaan. Kalau orang yang nggak mau jangan dipaksa, ingat gitu ya. Biasanya banyak yang mau polosan. Iya. Biasanya cuma pakai veil terus pakai Veil, mahkota aja. mahkota. Atau veilnya sudah penuh mutiara, jangan pakein mahkota lagi. Biasanya gitu. Kalau sekarang kan modelnya simpel-simpel sih Mbak ya. Kalau satunya silver jangan mutiara, jangan apa hip-hop namanya tubuh berjalan. Udah tak zamannya pot bunga naik ke kepala kayak dulu. Istilahnya pot bunga naik kepala. Ya kan kepala sini. Nah, cantik kan. Tak usah deh. Usah kata yang banyak. Itu aja dah. Rame. Itu aja dah. This is it. Nah, inilah sudah jadi Mbak berdiri. Nah, kalau kita hijab ini harus panjang ya. Kan dia pakai gaun kan panjang, boleh pakai soket, boleh pakai kain, tapi biarin aja gini jadi cakep. Nah, inilah hijab sederhana ya. Sederhana tapi cantik ya. Iya, kayak diatur aja. Inilah tadi Mbak. Iya. Ya. Nah, karena biasanya pakai sarung tangan, saya bilang pakai sarung tangan juga. Biasanya kalau hijab itu pakai sarung tangan, tapi ada sarung tangan. Ya, biasanya sarung tangan juga ya. Tangannya. Biasanya pakai henna ya. Nah, inilah hasilnya yang tidak pakai hijab sama pakai hijab. Makeupnya sudah. Ya, inilah makeupnya untuk hari ini. Nah, bisa dicontoh. Nah, bagus kan? Oke, videonya saya stop dulu.